Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Arizal, mahasiswa Teknik Kimia Unis semester 8. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dalam rangka acara Teknik Expo tahun 2022. Di sini saya mengambil judul yaitu dengan judul pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai biosorben mangan dan besi. Selama penelitian saya dibimbing oleh Ibu Hajah Dina Agustina SSI MSI selaku dosen pembimbing utama, dan juga Ibu Siti Maftukoh STMT selaku dosen pembimbing pendamping. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas dalam pemaparan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Pendahuluan. Untuk latar belakang, ada beberapa hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini, yaitu dimana akhir-akhir ini pencemaran lingkungan sangat menarik banyak perhatian akibat dampak buruk yang ditimbulkannya. Beberapa tahun ke belakang, logam berat menjadi perhatian di seluruh dunia dikarenakan dapat mencemari lingkungan yang sangat-sangat fatal. Logam berat mempunyai dampak yang sangat berbahaya karena sifatnya yang stabil dan juga tidak dapat diuraikan. Nah, maka dari itu ada berbagai teknik dan prosedur telah dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk mengurangi kadar ion logam. Salah satunya adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses di mana molekul cair kontak dan menempel pada permukaan padat. Berbagai zat yang dapat digunakan sebagai adsorben dapat dipakai dalam proses adsorpsi. Salah satu contoh bahan adsorben yang dari alam yaitu cangkang telur ayam. Di sini saya memakai limbah cangkang telur ayam. Limbah cangkang telur ayam sendiri tidak langsung dapat dipakai, terlebih dahulu harus dipreparasi supaya optimal dalam penyerapan logam berat. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan sampel air limbah sintetis. Bahan adsorben yang dipakai ialah limbah cangkang telur ayam, adsorben berbentuk bubuk, serta penelitian ini menganalisis potensi cangkang telur ayam sebagai adsorben dalam proses adsorpsi mangan dan juga besi. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana cangkang telur ayam itu dapat dipakai sebagai biosorben mangan dan juga besi, dan juga bagaimana konsentrasi cangkang telur ayam yang paling efektif dalam menurunkan kadar mangan dan juga besi. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yaitu untuk mengetahui kemampuan adsorpsi biosorben dari limbah cangkang telur ayam terhadap penurunan mangan dan juga besi yang terkandung di dalam air limbah sintetis. Yang kedua yaitu mengetahui variasi konsentrasi cangkang telur ayam yang paling efektif dalam penurunan mangan dan juga besi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya sebagai peneliti berharap bahwasannya penelitian kali ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi mahasiswa teknik kimia serta mahasiswa lainnya yang kuliah di Unis Tangerang dan juga yang ingin mengetahui tentang biosorben tentang cangkang telur ayam. Dan yang kedua, saya sebagai peneliti berharap agar penelitian ini menjadi data untuk perbandingan alternatif dalam pengolahan air menggunakan bahan biosorben dari cangkang telur ayam. Yang ketiga, di sini saya juga peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengendalikan kandungan logam mangan dan juga besi yang dipakai oleh masyarakat dalam proses metode adsorpsi dengan memanfaatkan adsorben cangkang telur ayam. Yang selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat ialah komponen pencemar yang dapat ditemukan di perairan dan juga berdampak buruk terhadap ekosistem jika konsentrasinya tinggi. Logam berat ialah bahan alam di kerak bumi yang mustahil dimusnahkan.
Adapun pendapat Adani dan Husaini tahun 2017 bahwasannya logam berat dapat berbahaya jika berada di dalam tubuh makhluk hidup dalam konsentrasi yang tinggi. Adsorpsi. Adsorpsi ialah proses terjadinya kontak molekul cairan maupun gas dengan adsorbat, dan beberapa dari molekul ini akan diadsorpsi pada permukaan padatannya menurut Elvian tahun 2017. Dan adsorpsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adsorpsi fisika dan juga adsorpsi kimia. Menurut Cardivelu dan kawan-kawan tahun 2003, ada faktor-faktor yang mempengaruhi karbon aktif dalam proses adsorpsi, yaitu karakteristik adsorben, ukuran partikel, karakteristik adsorbat, suhu, pH, serta waktu kontak. Cangkang telur ayam. Menurut Jasinda tahun 2013, bahwasannya adalah cangkang telur ayam adalah bagian luar yang terdapat pada telur. Tugasnya bertanggung jawab untuk melindungi telur dari kerusakan fisik, kimia maupun mikrobiologis. Komposisi kimia cangkang telur mengandung lemak sekitar 0,36%, protein sebanyak 1,71%, air sebanyak 16,21%, dan abu sebanyak 71,3%. Bubuk cangkang telur ayam mengandung sekitar 39% kalsium karbonat. Menurut Miles dalam riset sebelumnya, cangkang telur kering memiliki kandungan kalsium karbonat sebesar 95% menurut Syam tahun 2016. Adapun baku mutu air. Untuk menganalisis kualitas air bersih yang mengandung logam berat, yang dipakai dalam penelitian itu yaitu mengacu pada baku mutu kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang air untuk keperluan higien sanitasi, di mana untuk baku mutu logam mangan sendiri memiliki 0,5 mg per liter, sedangkan besi memiliki standar baku mutu sekitar 1 mg per liter. Selanjutnya yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen, dan tempat dan waktunya penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisika Institut Teknologi Indonesia serta di Inti Surya Laboratorium. Waktu penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dan terhitung dari bulan Februari hingga Agustus tahun 2022. Adapun alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian kali ini yaitu ada neraca, analitik, spatula, gelas beaker, magnetic stirrer, steering bar, jerigen 10 liter, mortar, baskom, oven, corong kaca, ayakan, kertas saring Wetman 42, botol plastik ukuran 1500 ml, serta blender. Adapun bahan-bahan yang dipakai yaitu ada limbah cangkang telur ayam, aquades, air limbah sintetis, mangan sulfat dan feriklorida, dan juga air bersih. Adapun variabel penelitian pada kali ini yaitu variabel terikatnya cangkang telur ayam serta kecepatan pengadukan 200 radian per menit dan waktu kontak 30 menit. Adapun variabel bebasnya yaitu konsentrasi kontrol 0%, konsentrasi bubuk cangkang telur ayam sebesar 5%, 10%, dan juga 15%. Diagram alir proses. Dapat dilihat dalam diagram alir tersebut bahwasannya cangkang telur ayam terlebih dahulu dipreparasi, kemudian dibuatkan larutan sampel air limbah sintetis. Kemudian air limbah sintetis tersebut diuji berapa kadar logam beratnya. Setelah itu diaplikasikan menggunakan biosorben cangkang telur ayam. Setelah itu analisa air limbah sintetis tersebut yang telah diaplikasikan dengan cangkang telur ayam, lalu analisa data hasil penelitian tersebut. Selanjutnya proses pembuatan biosorben cangkang telur ayam, di mana untuk cangkang telur ayam pertama-tama dicuci bersih, lalu direndam selama 15 menit, direndam air panas selama 15 menit, kemudian dicuci bersih kembali, lalu dijemur selama 2 hari di bawah sinar matahari. Lalu selanjutnya proses pemblenderan hingga agak halus. Setelah itu ditumbuk di mortar hingga ukuran partikel adsorben tersebut menjadi 120 mesh, lalu diayak menggunakan ayakan 120 mesh, lalu di oven selama 1 jam dengan suhu 110 derajat Celcius. Lalu biosorben telah bisa dipakai dalam proses adsorpsi. Selanjutnya karakterisasi biosorben, di mana biosorben yang telah dibuat
menjadi bubuk, diuji kadar airnya, ditimbang sebanyak 5 gram, lalu ditempatkan di cawan kosong. Didapati hasil penelitian ini yaitu kadar airnya sebesar 0,4%, dimana untuk kadar air tersebut telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 0258/88 tentang persyaratan mutu karbon aktif dengan kadar maksimum sebesar 10%. Selanjutnya yaitu efisiensi penyerapan kadar mangan, di mana dapat dilihat dari tabel tersebut bahwasannya konsentrasi 5% dan sampai 15% menunjukkan angka range efisiensi penyerapan sebesar 77,54% hingga 89,3% dari baku mutu yang dipakai, yaitu di bawah 0,5 mg per liter. Dari masing-masing hasil penyerapan dari biosorben cangkang telur ayam telah memenuhi baku mutu standar yang dipakai. Dilihat dari grafik tersebut bahwasannya angka penurunan kadar mangan yang menggunakan biosorben cangkang telur ayam memiliki penurunan yang secara signifikan dibandingkan dengan pembanding koagulan kimia, yaitu polialuminium klorid yang hanya dapat menyerap sebesar 0,72%. Adapun efisiensi penyerapan kadar besi dapat dilihat dari tabel dan grafik tersebut bahwasannya tidak ada penurunan secara signifikan. Dalam penelitian kali ini bahwasannya biosorben cangkang telur ayam belum mampu menurunkan kandungan besi dalam air limbah sintetis tersebut, dikarenakan nilai dari persentase 5%, 10%, dan 15% hingga PaC sebagai koagulan kimia tidak menunjukkan angka penurunan kadar besi yang secara signifikan. Hal ini dikarenakan kandungan besi di dalam air sangat kecil. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustino dan kawan-kawan tahun 2021, yaitu larutan sampel yang diuji menggunakan alat AAS hanya terbaca di angka 0,0131 mg per liter, dikarenakan larutan sampel tersebut hanya memiliki kadar logam berat yang sangat kecil. Hal inilah yang mungkin terjadi terhadap hasil akhir penurunan yang tidak akurat. Berdasarkan pemaparan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa biosorben cangkang telur ayam terbukti dapat menurunkan kadar mangan dan memiliki daya serap logam mangan sekitar 77,54% sampai dengan 89,13% dengan waktu kontak 30 menit. Kemampuan optimal dalam penurunan logam mangan ditunjukkan dengan menggunakan biosorben cangkang telur ayam berkonsentrasi 10%, yaitu memiliki daya serap mencapai 89,13%. Yang kedua yaitu biosorben cangkang telur ayam dengan waktu kontak 30 menit belum terbukti dapat menurunkan kadar besi secara signifikan. Adapun saran-saran yang dapat saya sarankan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian dilakukan memakai metode adsorpsi secara kontinu untuk mengetahui proses adsorpsi yang lebih efisien dalam menurunkan kadar logam berat. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan menggunakan variasi waktu pengadukan dan juga suhu untuk proses kalsinasi biosorben. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan pada berbagai limbah seperti timbal, tembaga, seng, dan berbagai logam berat lainnya untuk mengetahui daya serapannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wali afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.